fashion untuk bajunya juga saya lihat bagus-bagus ya saya pesen itu aja. Ini dicoba dulu satu, nanti dikirim ke istana. Saya pakai bener, baru tambah 2 atau 3. Siap, Pak. Ya. Berderet cerita panas mengguncang sekaligus menjadi sorotan publik di media sosial setiap harinya. Seperti yang kini tengah viral, mulai dari heboh Jordi Onsu alami kejadian tak biasa saat kecelakaan di tol, hingga viral Shanti WNI yang tinggal di China dan tengah viral diundang ke Istana Andara. Seperti apa kisah-kisahnya? Dan pemirsa Silet RCTI, inilah rentetan berita viral yang jadi sorotan versi Silet. Heboh Jordi Onsu alami kejadian tak biasa saat kecelakaan mobil di tol. Seolah tak kunjung usai, cerita penuh aura tak biasa seperti mengelilingi keluarga Ruben Onsu. Kali ini menimpa Jordi, adik kandung Ruben Onsu, yang baru saja mengalami kecelakaan di jalan tol kemarin. Mobil mewahnya pecah ban, kemudian menghantam pembatas jalan. Tapi bukan itu yang jadi sorotan. Sebab cerita di balik kecelakaan mengerikan itu, Jordi mengaku ada peristiwa tak lumrah karena tiba-tiba mobil seperti terdorong dengan sangat kuat dari belakang sebelum mengalami kecelakaan. Anehnya di belakang mobil yang ditumpangi ternyata kosong, tak ada mobil lewat. Jadi kejadian kecelakaan tunggal itu pada pukul 06.05 hari Sabtu kemarin ya. Itu kecelakaan di lokasinya di sekitar 162 Jakarta, di sekitaran daerah Majalengka. Tidak ada korban dalam kecelakaan tersebut. Kendaraan tersebut mengalami pecah ban, lalu tidak terkendali dan menabrak pagar pembatas. Kalau rawan kecelakaan tidak ya, secara data juga kami memiliki data bukan daerah rawan kecelakaan atau kecelakaan yang berulang. Aku juga belum dengar detailnya kayak apa gitu. Ya dari pihak keluarga nggak ada yang ngasih tahu juga. Jadi ya harusnya baik-baik aja kita. Ya lebih mawas diri kalau kita nih ya, bukannya berarti suzon. Kalau aku sama Ruben lebih kayak kita nih buat salah apa ya? Dibilang nggak gampang ya pasti, karena setiap hari ada aja. Ada deh pokoknya setiap hari dari cerita-cerita dan kadang-kadang ada lelahnya gitu. Viral mobil mewah Dewi Persik yang berharga miliaran dilengkapi berbagai fasilitas mewah. Hidup di antara sorot kamera, Dewi Persik kembali membuat heboh. Kali ini bukan heboh konflik, tapi tentang mobil mewahnya yang full fasilitas. Ya, mobil DP ada toilet, tempat karaoke, kulkas hingga kursi yang bisa berubah menjadi alat pijat refleksi. Mobil mewah hasil kerja keras sekaligus kebanggaan DP itu nilainya mencapai miliaran dan selalu dipakai kemana-mana. Jadi kalau misalkan sama keluarga aku pakai ini. Kalau yang enggak, yang satunya yang Mercy itu masih dipakai. Oh. Bisa Kenapa itu? Pak. Iya, bisa dinyalain mana ini ya. Waduh. Jadi Masya Allah. Harganya berapa ini nih? Murah doang. Murah buat nih. Di sini ada kursi pijatnya, ada toiletnya. Oh, ada toiletnya juga? Iya, ayo masuk dong. Ya ilah, kalah L ini apa? Kita hidupin. Kapan lagi kan masuk ke mobil harga 2,7 M. Waduh, Masya Allah. Ini bisa pijat juga nih kursi ya? Ada TV lagi. Sendiri. TV di dalam mobilnya aja lebih gede daripada TV di dalam rumah gue. Bisa Masya Allah. Kalau mau karaoke juga bisa. Oh, bisa nih? Iya. Sini karaokean. Bisa buat cas. Lu buat charge juga nih ya? Iya. Bisa karaoke.
bukan fata morgana, bukan kehaluan. Prinsipnya satu, saya harus selalu introspeksi diri untuk kedepannya, dan saya harus terus belajar, dalam arti saya nggak boleh terlena dengan apa yang sudah saya dapat. Hidup saya untuk kerja gitu, karena masih banyak orang-orang sekeliling saya yang membutuhkan saya, jadi mereka adalah motivasi saya. Kalau misalkan saya mungkin dari setiap perjalanan Dewi Persik mungkin kontroversi dan yang lain sebagainya ini dan itu merupakan bumbu saya untuk menjadi seorang Dewi Persik yang dewasa. Karena setiap manusia itu kan kalau kita tidak diterpa masalah atau musibah, kita tidak akan pernah jadi manusia yang dewasa dan bersyukur. Sempat viral dikritik tak sopan saat podcast, Marlo ungkap Kesha Lefronka sudah minta maaf dengannya lewat pesan singkat. Akhirnya Marlo angkat bicara pasca viral podcast dengan Kesha Lefronka yang dituding netizen tak sopan. Perbincangan yang sempat viral itu memang penuh kontroversi karena jawaban-jawaban Kesha yang dinilai tak pantas. Tapi Marlo mengklarifikasi bahwa penyanyi muda itu sudah meminta maaf lewat pesan singkat. Hanya saja Marlo belum membalasnya. Oleh sebab itu butuh waktu tepat untuk menjawab setelah ia sempat kesal akibat ulah Kesha selama podcast. Di momen itu mungkin nggak profesional karena gimana ya cara ngomongnya supaya gue nggak menyinggung orang lain. Jadi gini, sebelumnya gue minta maaf kalau misalkan ada yang ngerasa bahwa gue itu kurang profesional, dan gue setuju juga. Jadi ketika gue nonton ulang tuh gue langsung mikir kayak, oh harusnya tanggapan gue tuh nggak kayak gini. Harusnya gue tuh bisa gini. Ketika gue lagi interview orang dan ada satu orang yang nggak disukain atau dihujat tiba-tiba dan segala macam, gue juga ngerasa bersalah. Sekarang gue udah nggak dendam, gue nggak marah. Sekarang? Iya, waktu itu gue kesel banget. Aku dengerin kok, aku bacain satu-satu, komen, bahkan DM request aku juga bacain. Cuman mungkin aku saring aja, jadi pintar-pintaran kita nyaringnya aja. Ada yang emang datang ke IG aku untuk ngata-ngatain doang, ada yang memang memberi kritik, ada yang memberi saran. Jadi tergantung gimana filternya aja, yang mana yang bisa diterima, yang mana yang nggak baik untuk diterima. Uniknya Lyodra yang mengakui pernah pelihara kecoa sampai full serumah. Tidak main-main, hobi tak biasa Lyodra Ginting disorot karena memang di luar kelumrahan. Jika garis-garis cantik lain senang pelihara kucing, penyanyi jebolan Indonesian Idol itu justru senang pada kecoa. Baginya, kecoa bukan binatang menjijikkan, melainkan menggemaskan. Saat kecoa terbang, yang ada dalam bayangannya adalah keindahan yang menyenangkan. Itu yang membuatnya super bahagia saat pernah dikirimi sepasang kecoa oleh penggemarnya. Apapun yang ngirim ini terima kasih banyak. Aku dikirim, mana dia? Nah, aku dikirim kecoa. Aku dikirimin kecoa. Oh my god, ada 2. Aku baru tahu. Terima kasih banyak. Ini dari mana sih? Peto Indonesia. Terus aku dikirimin makanan kecoanya. Pokoknya terima kasih, akan kurawat kau baik-baik sampai besar nanti, oke? Sampai ku dapatkan jodohmu, kita akan cari semua jodohmu, oke? Oh my god, yes. Aduh, gemes banget. Aku tuh nggak suka yang berbulu-bulu, jadi kucing, anjing dan lain-lainnya tuh aku agak geli. Tapi kecoa itu lucu. Gini nih, ini debatable loh. Dia bisa terbang, coy. Ya, kan? Dia kecil. Kita selalu menyepelekan hal-hal kecil. Kayak aku ngeliatnya kayak sang Dewi terbang-terbang. Lucu banget. Kadang kalau misalnya dia udah kesesat gitu, aku bantuin, aku ambil. Gitu. Kamu megang langsung? Iya. Kecoa itu kan kalau disentuh bisa mengeluarkan cairan hitam yang bau itu. Iya. Selama ini sih aku nggak pernah mungkin karena dia tahu aku sayang sama dia. Tapi aku bukan cinta. Jadi ada fans yang ngirimin aku kecoa. Sumpah dia ngirim aku kecoa. Aku seneng awalnya. Tapi kalau makin lama kok makin banyak beranak gitu loh. Ih geli banget. Jadi rumah aku tuh pernah sempat full kecoa. Ih, Sumpah ini beneran full kecoa. Viral di sosmed. Shanti di China, WNI yang viral diundang main ke Andara. Shanti memang sedang viral di mana-mana. Wanita asli Padang, Sumatera Barat itu hijrah dan menikah dengan pria China dan tinggal di sana. Keviralannya dimulai saat ia menjual masakan tradisional Indonesia di China dan ternyata laris manis. Banyak warga China yang merupakan tetangganya menyukainya. Dan belum lama ini, Shanti pun memboyong suami dan 1 anaknya pulang ke Indonesia. Mereka bahkan diundang secara khusus untuk datang ke Istana Andara.
Dan Nagita Slavina tak bisa menyembunyikan kekagumannya mendengar kisah hidup Shanti yang bukan hanya viral tapi terselip haru biru. Aku Shanti di sana, lagi di rumah Mbak Kiki. Ini ada suaminya juga. Aku sedih ya pokoknya karena masalah dulu nggak sama yang kita itu. Aku nggak bisa Kalau ditanyain nangis loh Mbak, kenapa? Aku juga jadi ikut nangis sih, pada nggak tahu ceritanya nih. Akhirnya kan bikin konten-konten, itu mulai tahun berapa? Tahun kemarin, bulan berapa loh Bang? Bulan 4. Bulan 4. Itu baru mulai dikit coba-coba karena kita lockdown kan waktu itu. Aku kan tadinya masak-masak jual di online di cek. Oh gitu. Jualnya masakan Indonesia kayak orang Indonesia waktu itu. Oh di sana banyak orang Indonesia? Banyak sih, tapi di tempat aku nggak ada. Oh iya, maksudnya sendiri. Jadi nggak ada orang Indonesia? Di tempat daerah kami nggak ada, di selatan ada banyak. Selatan banyak banget. Terus gimana jualannya kalau ke sana? Online. Dikirim? Iya. Makanan apa yang bisa tahan lama? Apa yang dipesan, misal kayak gulai, aku cari cara gimana nggak rusak sampai di tempat. Biasa taruh di es dulu, baru kirim. Di vakum gitu ya? Ya, pengiriman ya 2 hari 3 hari baru nyampe. Masih bagus? Masih. Oh gitu. Ternyata bisa banyak yang suka. Banyak. Terus akhirnya bikin konten, akhirnya pertama kali viral tuh gara-gara apa? Viral itu nggak tahu karena apa. Biasanya bikin konten apa sih? Ini udah 3 bulan sekarang ya, kita memperkenalkan makanan Indonesia di sana. Apa yang mereka paling suka tuh apa makanan? Kue tiaw, goreng-gorengan, makanan-makanan kayak apa? Rendang suka. Rendang juga suka. Rendang suka, pedas. Suka makan pedas ya orang? Ada yang suka pedas. 要一份那个咖喱鸡饭。咖喱鸡饭有。哦，咖喱鸡这个。还有其他的吗？其他有吗？其他有炒河粉，今天。还有炒河粉。昨天还有一个那个巴东牛肉饭。哦，巴东牛肉饭有。 Ya seru-seruan aja lah. Alhamdulillah punya nambah teman baru. Terima kasih ya. Siswa SMK di Jambi yang jahit kemeja Presiden Jokowi diundang ke istana. Tak hanya Shanti yang diundang ke Istana Andara, cerita yang juga hampir sama dialami oleh siswi-siswi SMK Negeri 4 Jambi. Kebahagiaan tiada tara mereka rasakan sebab kemeja karya mereka dipakai Presiden Joko Widodo. Kedua siswi yang menjahit baju warna putih untuk Pak Presiden akhirnya diundang ke Istana Merdeka, Jakarta. Baju yang saya pakai ini juga produksi SMK Negeri 4 Jambi. Ini saya pakai. Saya pesan 2 bulan yang lalu, baru jadi langsung saya pakai. Saya tadi terakhir pesan baju di sini. Saya tunggu nanti mungkin nggak tahu sebulan lagi jadi. Ya tadi saya lihat desain bajunya, fashion untuk bajunya juga saya lihat bagus-bagus, ya saya pesen itu aja. Ini dicoba dulu 1, nanti dikirim ke istana. Saya pakai bener, baru tambah 2 atau 3. Siap Pak. Ya.